Well, gue punya kabar yang akan dipandang buruk kalau kita cuma ngelihat dari newsfeed aja. Maksudnya kalau cuma baca berita-berita yang beredar, judul berita yang beredar. Ini soal WhatsApp yang ngebawa kebijakan baru dengan mempertaruhkan data dan keamanan akun penggunanya yang salah satunya termasuk gue. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa maksud dari kebijakan baru yang dibikin sama WhatsApp? Duduk manis, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi kemarin-kemarin banyak orang yang dapat pemberitahuan saat ngebuka WhatsApp soal kebijakan baru dari platform hijau itu. Apa yang baru? Yang paling mencolok adalah kebijakan privasi, di mana data-data personal kita sebagai pengguna bakal ikut dibawa keluar WhatsApp. Dalam artian, Facebook selaku induk dan pemiliknya WhatsApp bakal bikin sistem yang ngebuat data kita sebagai pemakai WhatsApp ke depan gak cuman di WhatsApp aja, tapi juga bisa diakses oleh Facebook. Atau lebih sederhananya, WhatsApp bakal mengintegrasikan data kita yang ada di WhatsApp ke Facebook. Jadi konsepnya tuh secara garis besar kayak merger. Kayak Instagram kemarin yang sepenuhnya jadi satu rumah dengan Facebook sebagai platform yang satu sama lain saling sinkron. Terus buat WhatsApp, masalahnya apa? Buat siapapun yang menerima pemberitahuan kayak gini dan memilih agree alias setuju, itu artinya lu setuju data lu diakses atau dikelola oleh tim Facebook. Sementara kalau lu milih opsi not now atau menolak, akun lu nggak bisa dipakai lagi setelah kebijakan baru tersebut resmi mulai diberlakukan. Tapi buat yang nggak sengaja milih opsi abaikan, tenang dulu. Karena notifikasi tersebut bakal muncul 2 kali. Yang berikutnya, sekaligus yang terakhir bakal nongol lagi saat udah mendekati harinya. 8 Januari 2021 alias sekitar sebulan lagi. Kebijakan baru tersebut bakal benar-benar dimulai. Tapi pertanyaannya, apa sih dampak buruk atau hal negatif dari kebijakan baru WhatsApp ini? Sebagai informasi, selama ini WhatsApp yang udah lama diakuisisi atau dibeli sama Facebook nggak punya penghasilan apa-apa. Soalnya mereka nggak punya program monetisasi kayak nampilin iklan atau program komersial supaya dapat duit. Dan tahun kemarin, tahun 2020, Facebook udah hampir mau masang iklan di WhatsApp sebagai bentuk monetisasi. Dengan skema iklan itu bakal tampil di background story. Atau saat kita slide mentok kanan, di bagian itulah iklannya bakalan nongol. Tapi karena banyak yang protes nggak setuju sampai 2 orang yang mendirikan WhatsApp ikutan nggak setuju, mereka juga nolak dan memprotes hal tersebut. Buat yang nggak tahu, pemilik Facebook itu bukan orang yang mendirikan WhatsApp. Mereka itu sebelumnya ngebeli WhatsApp tahun 2014 dari 2 founder aslinya, Kevin Systrom sama Mike Krieger. Cuman dibeli itu dalam artian akuisisi. Jadi mereka yang ngediriin masih punya hak dan tetap ngurus WhatsApp. Tetap kerja di sana. Tapi setelah beberapa tahun mereka kayak punya konflik gitu sama Mark Zuckerberg. Yang kalau kalian nggak tahu itu dia, Lord kita yang punya Facebook, CEO sekalian founder Facebook juga. Habis ada konflik itu, 2 founder WA ngundurin diri dan keluar secara bergantian. Dengan demikianlah Facebook punya hak dan kontrol secara penuh atas WA. Balik ke soal kebijakan baru. Apa sih yang ngerugiin kita sebagai pengguna? Kalau berdasarkan apa yang harusnya tetap terjadi sampai sekarang adalah Facebook udah ngelanggar janji yang udah mereka buat di WhatsApp sebelumnya. Dimana dulu waktu mereka mau ngakuisisi WhatsApp, Facebook udah berjanji nggak bakal nyatuin data WhatsApp ke Facebook. Sekarang mereka udah melanggar telak janji tersebut. Tapi kalau dari segi bisnis sebenarnya ini wajar-wajar aja. Toh mereka ingin ngerombak WhatsApp supaya bisa lebih dimanfaatin buat Facebook atau ke WhatsApp itu sendiri secara fungsi. Gue curiganya Facebook mau nerapin sistem monetisasi kayak yang gue bahas tadi. Soalnya rencana masang iklan di WhatsApp yang mereka siapkan dulu bukan dibatalin, tapi ditunda. Dan kayaknya sekarang mereka bakal segera ngelakuin hal itu secara bertahap. Yang salah satunya dimulai dari ngubah kebijakan dan syarat WhatsApp secara keseluruhan. Kalau kita lihat perbedaannya dari yang sebelum diubah, ini jauh dan panjang-panjang banget perubahannya. Cuman soal iklan sebenarnya masuk akal. Dengan mahar 19 miliar US dollar atau setara ratusan miliar yang Facebook pakai buat ngakuisisi WhatsApp 6 tahun lalu, Facebook tentu pengen dapat timbal balik alias untung. Sementara sekarang, buat ngeraih sekian untung di WA, mereka baru bisa dapat itu dari program WhatsApp Pay yang baru tersedia di beberapa negara aja. Gue rasa kalau ngomong masalah keamanan data, sebenarnya gak ada masalah. Soalnya mau gimana pun data kita yang dipegang bakal dikelola oleh sistem dan orang-orang Facebook. Cuman yang bikin banyak orang kurang sreg di sini WhatsApp bakal tetap nerapin yang namanya enkripsi end-to-end. Tapi seolah-olah terdengar kayak nggak demikian. Karena banyak narasi yang bilang kalau WhatsApp itu seolah-olah ngebaca isi percakapan kita. Padahal itu nggak sama sekali.
Kalau gue percaya sama Facebook, soal masalah privasi percakapan bakal tetap dijaga. Soalnya mereka bilang end-to-end itu tetap jadi enskripsi semua pesan di WhatsApp. Buat yang nggak paham, enskripsi end-to-end itu sama dengan data percakapan kita di WhatsApp cuman bakal bisa diakses oleh pengguna yang berkomunikasi. Dalam artian gini, kalau kita login akun WhatsApp kan pakai nomor HP di satu HP juga. Nah, di satu HP itu dia cuman bisa satu akun dan data percakapan itu nggak kecabang ke HP-HP lain. Kecuali kita cadangin lewat akun Google. Ketika kita login ke HP lain, maka otomatis kan HP satunya dia keluar. Dan kalau datanya nggak dicadangin ke akun Google lain, ya semua chat dan kontaknya hilang semua. Sementara kalau kebijakan yang diumumin Facebook udah berlaku, bakal ada pihak ketiga. Dalam artian juga data percakapan kita juga bakal nyatu ke server Facebook. Tapi bukan berarti sistemnya sama kayak Messenger, yang satu akun bisa login ke lebih dari satu HP atau PC. Kalau WhatsApp web itu beda lagi. Dia cuman kayak sekedar mirroring tampilan aja. Intinya WhatsApp cuman bisa dibuka lewat satu HP dan satu versi web. Atau kalau gue tarik kesimpulan, enkripsi end-to-end datanya nggak disimpan di server khusus kayak yang pakai Messenger. Sementara buat kebijakan baru nanti, peraturannya berubah. Data WhatsApp bakal dialihkan ke server Facebook. Dengan demikian, maka Facebook jadi punya hak buat pakai data kita sebagai pengguna WhatsApp buat dihubungkan juga ke cabang-cabang atau anak perusahaan Facebook. Kayak Facebook Payment, Onepo, dan juga CrowdTangle. Data yang dimaksud meliputi data-data personal kita yang ditaruh di akun. Intinya mereka ngelakuin ini supaya bisa mempelajari lah apa minat kita buat menyesuaikan apakah kita cocok buat iklan ini dan iklan itu. Cuman kayak apa penerapan soal iklan-iklan yang dimaksud, gue belum tahu pasti contohnya gimana. Tapi emang ada sih poin atau bagian yang lebih ngancem privasi kita kalau misalkan bagian ini berhasil disusupi pihak ketiga, alias hacker. Dimana kebijakan baru WhatsApp ternyata juga ngedeteksi atau nge-tracking informasi HP kita. Ngeliputi baterai, informasi jaringan seluler, informasi provider yang kita pakai, dan bahkan alamat IP kita, alamat HP. Tapi gregetnya WhatsApp juga bakal punya akses buat ngedeteksi lokasi kita walaupun GPS nggak diaktifin. Mungkin ini dibikin supaya bisa ngelacak kita kalau misalkan jadi buronan. Masih banyak poin-poin lain yang jadi kebijakan barunya WhatsApp. Buat ngebaca secara keseluruhan, klik link di deskripsi. Dan untuk masalah enskripsi end-to-end di pesan WhatsApp, itu sama sekali nggak diganggu-gugat. Tetap cuma bisa diakses oleh pemilik HP dan pemilik akun. Yang bisa diakses atau digabung ke Facebook cuman data story sama data-data lain di luar percakapan WhatsApp kita. Tapi mungkin banyak yang nggak sadar, sebenarnya di Messenger juga ada fitur enkripsi end-to-end. Dimana kalau kita ngaktifin fitur tersebut, maka pesan yang kita kirim dengan menggunakan enkripsi tersebut cuman bakal nongol di HP kita sebagai pengirim dan juga di HP orang yang sebagai penerima doang. Nggak bakal muncul di Messenger PC atau HP lain. Jadi ketika HP itu hilang, ya pesannya ikutan hilang dan nggak bakal bisa kita temuin lagi lewat laptop, PC, atau HP yang lain. Apalagi kalau HP punya orang. Kalau dari apa yang dibilang sama Facebook sebagai pemilik sahnya WhatsApp, soal data pengguna itu bener-bener tetap aman. Cuman mereka emang lebih ke bikin WhatsApp jadi lebih condong ke skema bisnis. Karena nggak mungkin juga kan, sekelas Facebook mau ngebahayain data pengguna yang jumlahnya bukan ratusan atau jutaan. Tapi udah banyak banget di luar sana. Jadi jangan kemakan dulu sama narasi-narasi di luar sana yang seolah-olah bilang kalau Facebook bakal ngakses percakapan kita. Kalau data pribadi, iya. Tapi kalau percakapan, kemungkinan besar enggak. Tapi mungkin orang-orang cemas karena kalau data WhatsApp disatuin ke Facebook, ada kemungkinan data-data itu bisa dibobol karena sebelumnya Facebook yang udah gede luar biasa pernah kena bobol sama hacker. Ingat gak kasus ratusan juta data Facebook bocor beberapa tahun kemarin? Nah, itulah yang bikin orang-orang jadi nggak percaya sama WA lagi. Karena server penyimpanan data WA bakal sama dengan penyimpanan data Facebook. Bagian yang emang krusial adalah kenapa WhatsApp harus ngambil data yang terlalu bersifat privacy. Kayak titik lokasi kita walaupun GPS dimatiin. Sama data-data akun kita harus dibagiin ke cabang-cabang bisnis Facebook yang lain. Why? Kesimpulannya adalah, keputusan ada di tangan elu, mau pilih percaya sama Facebook dan bakal terus pakai WhatsApp, atau lo ragu dan milih buat enggak setuju sama kebijakan tersebut. Kalau milih opsi enggak setuju, otomatis akun lu bakal dimatiin. Nggak bisa kita pakai buat video call, telepon biasa, atau bahkan sekedar chatting dengan orang lain. Dan lu mau nggak mau pindah pakai layanan lain. Supaya bisa nyimpulin sendiri atau ngebaca keseluruhan perubahan kebijakan yang ada, silahkan klik link di deskripsi. Itu link isinya semua perubahan kebijakan WhatsApp, baik itu ketentuan layanan atau kebijakan privacy. Elon Musk yang baru beberapa hari jadi orang terkaya di dunia yang ngegantiin pemilik Amazon ngajak orang-orang supaya buat pindah make Signal sebagai pengganti WhatsApp. Dan menurut gue berdasarkan opini pribadi juga, sebenarnya nggak perlu-perlu juga harus begitu. Soalnya Facebook pasti bikin sistem keamanan dia jadi lebih baik ketimbang sebelumnya.
Gue yakin lu juga pasti pakai Gmail, punya Google. Dan tanpa kita sadari, walau kita nggak pernah berlangganan layanan di luar Google, di email itu kita pasti pernah dapat iklan dari layanan luar Google. Dan itu sama aja sebenarnya. Di Google kita lah yang jadi produknya. Dan WhatsApp cuma mau nerapin skema yang sama. Jadi buat masalah keamanan data, gue nggak ragu lah sama Facebook. Itu aplikasi Signal yang dipromosiin sama Elon Musk, rilis tahun 2014. Sementara WhatsApp 5 tahun jauh lebih tua umurnya. Ya, mau pindah atau enggak, semuanya tetap kembali ke lu lah. Gue nggak maksa supaya lu ikutan kayak gue, tetap bertahan di WhatsApp. Jadi, semoga bermanfaat aja apa yang gue bilang tadi. Sampai ketemu di konten teknologi yang berikutnya.